Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa Universitas Tikom. Bertemu lagi dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Untuk malam hari ini di pertemuan kelima kita akan membahas terkait anggaran produksi. Namun sebelum kita membahas materi, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan ataupun kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah hadir untuk menyaksikan live YouTube terkait anggaran produksi. Untuk minggu ini kita untuk anggaran produksi dibahas 2 kali pertemuan ya, di pertemuan kelima dan 6. Untuk minggu lalu kita sudah membahas terkait peramalan dari anggaran penjualan. Nah, ini yang selanjutnya terkait anggaran produksi. Jadi setelah kita mengetahui tentang apa dan bagaimana anggaran penjualan ya di minggu lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran produksi. Kenapa? Karena anggaran produksi ini merupakan penjabaran dari rencana anggaran penjualan menjadi rencana anggaran produksi. Jadi dari anggaran penjualan tadi maka dijabarkan penjabarannya itu menjadi anggaran produksi ini. Jadi anggaran produksi ini meliputi perencanaan tentang jumlah produksi, termasuk di dalamnya itu adalah kebutuhan terkait persediaan material yang akan kita pakai untuk memproduksi produk yang nantinya akan kita jual, kemudian juga terkait tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau kuantitas terkait produk yang akan kita produksi, dan juga kapasitas dari produksi tadi. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa anggaran produksi ini merupakan suatu perencanaan secara terperinci mengenai taksiran jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya itu sudah mencakup seperti rencana mengenai jenis ataupun kualitas yang akan dipakai dalam produksi kita, kemudian jumlah kuantitas yang akan dipakai ataupun yang nantinya akan dihasilkan, dan juga waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan ataupun dilaksanakan. Anggaran produksi ini juga dapat pula diartikan sebagai anggaran kegiatan, karena produksi itu sendiri adalah merupakan proses kegiatan dalam membuat ataupun mengolah suatu produk. Karena sifatnya itu seperti itu ya, jadi ada yang berpandangan bahwa sebenarnya itu produksi tidak perlu dianggarkan, tetapi perlu untuk dijadwalkan. Terlepas dari perbedaan tersebut, kita sepakat saja bahwa anggaran produksi yang kita bahas pada bab ini maksudnya tidak lain adalah identik dengan anggaran kegiatan dari perusahaan itu sendiri, begitu. Ini untuk gambar dari produksi, produk, dan juga produktivitas dari usaha yang akan kita laksanakan. Jadi dalam pengertian sempit, anggaran produksi itu merupakan perencanaan dari jumlah yang harus diproduksi, yang meliputi volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan. Agar apa? Agar sesuai dengan volume penjualan yang telah direncanakan semula. Jadi minggu lalu kan kita sudah membahas terkait anggaran penjualan ya. Jadi kita itu penjabarannya dari anggaran penjualannya itu adalah kita melakukan anggaran produksi. Jadi artinya bahwa dalam anggaran produksi itu dibuat dan juga disusun dengan memperhatikan setiap kegiatan produksi yang diperlukan. Untuk apa? Untuk menunjang anggaran penjualan yang telah dianggarkan sebelumnya. Begitu.
Jadi rencana produksi itu sendiri meliputi penentuan produk ya yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang telah direncanakan dan dapat mempertahankan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan begitu. Kemudian atas dasar dari pengertian tersebut, maka anggaran produksi itu mencakup masalah yang ada kaitannya dengan yang pertama itu adalah tingkat produksi, yang kedua adalah kebutuhan fasilitas produksi, dan yang ketiga adalah tingkat persediaan barang jadi. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait kegunaan dari kita melakukan anggaran produksi tersebut. Jadi anggaran produksi itu berguna sebagai pedoman kerja pada bagian ataupun departemen produksi, koordinasi kerja, dan juga berguna sebagai pengendalian kerja pada departemen produksi tersebut. Jadi memang kegunaannya itu sangat penting dalam hal produksi begitu. Jadi semua level manajer pada departemen produksi itu harus bekerja berdasarkan anggaran produksi yang telah disusun tadinya. Selain itu, anggaran produksi juga berguna untuk yang pertama itu sebagai penunjang kegiatan penjualan. Jadi sehingga barang-barang yang akan dijual tersebut dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Jadi tadi kan sudah direncanakan ya dari penjualan. Oleh karena itu kita bisa menunjang dari kegiatan penjualan tadi begitu. Setelah dianggarkan penjualan, maka kita akan menganggarkan produksinya itu bagaimana. Setelah itu kegiatan dari produksi ini tujuannya memang untuk menunjang kegiatan dari penjualan perusahaan tersebut. Kemudian kegunaan yang kedua itu adalah terkait menjaga tingkat persediaan barang yang memadai. Jadi agar tidak terlalu besar yang dapat mengakibatkan terjadinya penumpukan barang di gudang, dan juga tidak pula terlalu sedikit apabila diminta sewaktu-waktu dapat segera terpenuhi. Jadi kita bisa menanggulangi apabila nanti ada permintaan yang tinggi terkait produk tersebut, sudah ada begitu produknya, jadi sesuai dengan rencana penjualan tadi. Kemudian apabila terlalu sedikit itu juga tidak baik ya apabila nanti ada konsumen yang ingin membeli terkait produk kita. Jadi yang pas-pas saja, sehingga perlu adanya rencana dalam penganggaran tersebut dalam hal produksi. Kemudian yang ketiga itu terkait mengendalikan kegiatan produksi. Jadi mengendalikan kegiatan produksi itu sedemikian rupa itu dapat menciptakan harga pokok produksi yang seminimal mungkin. Jadi kalau kita memproduksi pada satu waktu pada kuantitas tertentu, tentu itu akan lebih murah ya apabila kita mengerjakannya pada waktu itu daripada sedikit-sedikit tapi nanti-nanti begitu. Jadinya kan biayanya juga akan meningkat, seperti biaya listrik yang akan dikeluarkan karena besar kecilnya produk yang akan kita produksi itu juga sama saja dalam membayar biaya produksinya. Jadi lebih baik kita jaga-jaga untuk memproduksinya itu sepasnya begitu. Jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit. Sehingga dalam proses penjualan nantinya juga akan lebih optimal dan dari sisi biayanya pun juga bisa lebih efisien begitu.
Kemudian ini hubungan dari tingkat penjualan, tingkat produksi, dan juga tingkat persediaan. Jadi kan anggaran penjualan tadi kan merupakan dasar ya untuk menyusun atau penyusunan anggaran-anggaran lainnya seperti anggaran bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Begitu. Jadi gambarannya itu seperti ini, saling berkaitan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyusunan anggaran produksi tersebut. Jadi anggaran produksi tadi kan dihitung berdasarkan anggaran penjualan ya. Lalu dalam menentukan anggaran pemakaian, penggunaan ataupun pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik, sehingga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari proses penyusunan anggaran produksi ini antara lain yang pertama itu terkait rencana penjualan yang dimana hal ini tertuang dalam anggaran penjualan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian dari bahan baku, gudang, dan juga transportasi itu juga termasuk teknik distribusi. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga itu terkait tenaga kerja termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pengupahan, dan juga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kemudian yang keempat terkait kapasitas dan juga peralatan pabrik serta bahan yang tersedia termasuk di dalamnya itu seperti teknologi yang digunakan saat itu. Kemudian yang kelima itu terkait modal kerja untuk menjalankan proses produksi tersebut. Jadi inilah beberapa faktor ya yang dapat mempengaruhi dalam hal proses penyusunan dari anggaran produksi yang akan dibuat oleh manajer produksi begitu. Kemudian ada beberapa faktor lain lagi seperti faktor internal dan juga eksternal dalam hal menyusun anggaran produksi. Terkait faktor internal, jadi faktor internal ini adalah faktor yang berada dalam perusahaan yang keberadaannya itu dapat berpengaruh terhadap kelangsungan dari proses produksi perusahaan tersebut, di mana faktor-faktor internalnya itu diantaranya itu yang pertama terkait penjualan tahun lalu, di mana dari penjualan tahun lalu itu bisa dijadikan sebagai patokan dalam penyusunan anggaran penjualan, karena dari anggaran penjualan nanti akan disusun anggaran produksinya. Kemudian yang kedua terkait kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Jadi dalam hal produksi tadi kan ada faktor-faktor internal dalam hal mengolah suatu produksi, dan dimana dalam hal mengolah itu tadi akan menimbulkan biaya-biaya, dan hal inilah yang nantinya akan bisa mempengaruhi harga jual yang nantinya akan ditentukan oleh perusahaan. Dan ini juga berkaitan dengan kebijakan perusahaan, bagaimana dia dalam menentukan harga jualnya ataupun keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan tersebut, berapa persen begitu, dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu terkait syarat pembayaran barang yang dijual.
Kemudian ada tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Ini juga menjadi salah satu faktor ya terkait produksi, internal produksi tadi, anggaran produksi, karena tenaga kerja ini hitungannya juga tetap ya. Jadi harus diperhitungkan juga. Kemudian modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan itu current asset ataupun current liability. Kemudian fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan itu apa saja. Ini juga mempengaruhi anggaran produksi apakah sudah sesuai untuk melaksanakan suatu produksi tertentu dalam kurun waktu tertentu dan juga kuantitas jumlah tertentu. Kemudian juga dalam hal pemilihan saluran distribusi, kita mau memilih saluran distribusinya itu seperti apa, begitu itu juga mempengaruhi faktor dari menyusun anggaran produksi. Kemudian yang terakhir itu terkait kebijaksanaan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Jadi kebijakannya itu tergantung dari jenis dari perusahaan tersebut. Jadi kebijakannya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut atau jenis dari perusahaan itu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor dari luar perusahaan tetapi memiliki pengaruh terhadap perusahaan tersebut. Begitu. Contohnya itu yang pertama seperti competitor ataupun persaingan. Jadi dalam memproduksi barang tentu kita juga harus melihat ya kompetitor kita itu bagaimana produknya, seperti apa, apakah bisa mempengaruhi kualitas ataupun kuantitas dari produk yang akan kita produksi nantinya, begitu. Kemudian yang kedua itu terkait tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi di suatu wilayah apakah tingkat penduduk tersebut mau untuk membeli produk kita, begitu. Ini juga menjadi salah satu faktor eksternal berhasil atau tidaknya penjualan dari produk yang kita produksi. Begitu. Yang ketiga, pendapatan atau penghasilan masyarakat. Ini juga mempengaruhi karena karena masyarakat inilah yang akan membeli produk kita, sehingga pendapatan maupun penghasilan yang mereka miliki itu juga akan mempengaruhi apakah mereka tertarik untuk mau membeli produk kita dengan penghasilan sekian gitu. Kemudian yang keempat itu terkait tingkat pendidikan masyarakat. Ini juga terkait mungkin pendidikan tersebut bisa mempengaruhi terkait produk yang akan kita produksi, terutama untuk jenisnya, begitu. Harus yang sesuai untuk semua kalangan masyarakat agar produk kita itu tetap laku, begitu. Kemudian yang kelima itu terkait tingkat penyebaran dari masyarakat. Kemudian ada agama, adat istiadat dan adat istiadat dari masyarakat, begitu. Seperti agama Islam yang dijual itu produk-produk yang halal, jadi ini juga mempengaruhi terkait produk yang akan kita jual ataupun anggaran produksi kita, begitu. Kemudian yang ketujuh terkait kebijakan dari pemerintah ataupun peraturan dari pemerintah. Ini juga mempengaruhi apakah ada insentif di sana ataupun ada terkait pajak, begitu. Kemudian keadaan perekonomian internasional maupun nasional, jadi adanya krisis ataupun perang dagang ataupun hal lainnya, itu juga dapat mempengaruhi tingkat penjualan terkait produk yang kita produksi. Kemudian yang ke-9 itu terkait kemajuan teknologi. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ataupun kita bisa memperhitungkan terkait kemajuan teknologi tersebut. Apakah bisa membantu kita dalam hal proses produksi maupun dalam hal proses penjualan, gitu. Kemudian
dalam menentukan ataupun memperkirakan jangka waktu produksi dan juga jumlah produk yang akan dihasilkan, itu ada beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian oleh seorang manajer produksi. Yang pertama itu terkait fasilitas dari pabrik. Jadi kegiatan produksi apapun itu harus selalu mempertimbangkan fasilitas pabrik yang tersedia. Agar apa? Agar dapat efektif dan juga efisien ketika kita menggunakan fasilitas tersebut, sehingga produk yang kita produksi itu bisa semaksimal mungkin begitu ya, bisa efektif, efisien, dan kuantitas maupun kualitasnya itu bisa tetap terjaga. Jadi tidak ada kendala di sana. Kemudian fasilitas pergudangan. Jadi fasilitas gudang ini sangat erat kaitannya dengan sistem penyimpanan barang dari produksi kita begitu ya. Kemudian karena ada beberapa jenis barang yang membutuhkan sistem penyimpanan secara lebih khusus karena sifatnya yang mudah rusak atau membeku, menguap ataupun mencair. Maka produksi yang selalu berlebihan itu akan membutuhkan gudang yang lebih besar dan juga dapat beresiko adanya tambahan biaya sewa gudang lagi begitu. Jadi ini juga menjadi salah satu hal ya yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga itu terkait stabilitas dari bahan baku. Jadi perusahaan itu harus dapat memperhatikan apakah bahan baku yang kita gunakan itu mudah untuk didapat ataupun gampang langkanya begitu. Karena apa? Bila bahan baku itu gampang ataupun mungkin langka ya di pasaran, maka itu tentu akan gampang langka, tentu itu akan mengganggu kita dalam proses produksi. Karena itu perlu untuk diperhatikan kebijakan dalam pembelian bahan bakunya begitu. Kemudian yang keempat terkait stabilitas dari tenaga kerja. Jadi beberapa jenis barang itu mempunyai sifat permintaan yang musiman. Jadi dengan berdasarkan pada anggaran penjualan, pada bulan-bulan tertentu mungkin volume penjualan itu diperkirakan tinggi. Mungkin perusahaan juga harus memaksakan diri untuk memproduksi yang lebih banyak. Dalam hal ini perusahaan dapat menambah tenaga kerjanya atau dapat menambah jam kerja, yaitu seperti lembur setiap harinya. Jadi dari hal ini perlu dipertimbangkan juga untuk stabilitas dari tenaga kerja tersebut begitu. Kemudian yang terakhir itu terkait modal yang tersedia. Jadi besar kecilnya modal yang tersedia itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya volume produksi serta kebijakan dalam pembelian bahan baku sebagai persediaannya. Artinya apa? Jadi semua kegiatan produksi itu tidak terlepas juga dengan kemampuan modal yang tersedia oleh perusahaan. Jadi modalnya itu juga harus tersedia dengan cukup agar proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Begitu. Kemudian selanjutnya itu terkait budget unit yang akan diproduksi ya. Itu merupakan budget yang merencanakan cara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang, di mana di dalamnya itu meliputi jenis, kualitas, serta waktu kapan produksi tersebut akan dilakukan. Untuk polanya sendiri itu ada
3, yaitu pola distribusi stabil, kemudian produksi bergelombang, dan juga pola produksi moderat. Jadi secara garis besar itu anggaran produksi dapat disusun dengan menggunakan rumus acuan seperti di gambar tabel ini ya. Jadi kita membuat rencana penjualan dulu dari periode 1, 2, dan 3, kemudian kita membuat persediaan awalnya itu berapa, kemudian kita membuat kebutuhan selama satu periode itu kurang lebihnya berapa, kemudian kita jumlah yang harus diproduksi itu berapa, dan persediaan akhirnya itu berapa, begitu. Kemudian terkait pola produksi tadi, yang pertama terkait pola distribusi stabil. Jadi yang dimaksud dengan pola distribusi stabil itu adalah pola produksi yang stabil dari jumlah unit yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang gitu. Jadi walaupun terjadi fluktuasi penjualan, jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu itu akan tetap ataupun selalu sama, sehingga pada waktu tertentu persediaan barang jadi itu akan menumpuk bila penjualan turun dan akan menipis bila penjualan itu meningkat. Keuntungan dari menggunakan pola ini, yang pertama dari sisi tenaga kerja. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan itu akan dipakai sepanjang tahun begitu, karena jumlah unit produksinya itu selalu sama, sehingga perusahaan itu tidak perlu menambah ataupun mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Keuntungan yang diperoleh tentu yang terkait tenaga kerja itu tidak ada problem sosial dan masalah pesangon akibat pemberhentian tenaga kerja, kemudian juga tidak menambah biaya untuk pengadaan dan juga pelatihan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga terkait tidak ada resiko rendahnya produktivitas dari tenaga kerja baru, karena tenaga kerja yang dipakai ini adalah tenaga kerja lama yang tidak memerlukan untuk dilatih lagi ya, begitu. Kemudian yang B itu terkait mesin dan juga peralatan yang digunakan, itu digunakan secara stabil untuk proses produksi sepanjang tahun, sehingga tidak perlu menambah ataupun mengurangi penggunaannya, serta dapat menghemat biaya perawatan dan juga reparasi. Kemudian yang ketiga ataupun yang C itu perencanaan pembelian bahan mentah dan juga pembantu itu bisa dilakukan secara teratur sebagai akibat dari perusahaan dapat menjalin hubungan tetap dengan supplier dari bahan baku tadi ya, itu dapat memberikan keuntungan dari perolehan kredit dan juga potongan terkadang bila kita tetap beli lewat supplier tersebut. Kemudian selain itu juga dapat menyebabkan terjalinnya hubungan baik dengan lembaga keuangan, karena prosesnya itu lebih stabil begitu. Kemudian yang kerugiannya dari pola tersebut itu tingginya persediaan di gudang, karena tadi kan produksinya tetap ya, jadi menumpuk barangnya. Barang jadinya itu menumpuk sehingga mengakibatkan besarnya biaya pemeliharaan dan juga biaya penyimpanan. Selain itu juga muncul resiko dari penyimpanan barang yang tadi yang sudah diproduksi itu bisa rusak kemungkinannya, ataupun bisa mengalami penurunan kualitas dan juga penyusutan atau out of date gitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait pola distribusi bergelombang. Jadi pola distribusi
Pola produksi ini itu pola produksi yang digunakan oleh perusahaan berdasarkan jumlah produksi yang diproduksikan sesuai dengan gelombang ataupun fluktuasi dari pola penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jadi ini disesuaikan dengan fluktuasi permintaan penjualan begitu. Jadi ini berarti bahwa apabila penjualan itu meningkat, maka produksi itu juga akan meningkat. Dan jika penjualan itu menurun, maka jumlah produksi yang jumlah produksi tersebut akan menurun. Akibatnya dari persediaan yang ada di dalam perusahaan itu akan selalu stabil. Untuk keuntungannya sendiri, dapat menghemat biaya penyimpanan barang jadi karena tidak menumpuk di gudang, kemudian bisa memperkecil resiko penyimpanan barang jadi juga. Untuk kelemahannya itu terkait fluktuasi jumlah unit yang diproduksi, itu dapat menimbulkan problem di bagian SDM. Sebagian tenaga kerja terpaksa diberhentikan saat perusahaan berproduksi dalam jumlah kecil, dan juga apabila perusahaan itu memproduksi dalam jumlah banyak, maka perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja yang baru ataupun untuk mencukupi kapasitas yang dibutuhkan dari produksi tersebut. Kemudian kelemahan yang kedua itu terkait fluktuasi dari jumlah produksi, itu dapat mengakibatkan mesin dan juga peralatan yang digunakan secara tidak teratur, sehingga dapat memperbesar biaya pemeliharaan dan juga reparasi terkait teknologi ataupun peralatan yang dipakai. Kemudian yang ketiga itu terkait perencanaan dari pembelian bahan baku, bahan mentah dan juga pembantu menjadi tidak teratur karena ini kan disesuaikan dengan jumlah permintaan ya. Jadi untuk membeli bahan baku pun jadinya tidak teratur. Sebagai akibatnya itu akan berpengaruh terhadap hubungan perusahaan dengan supplier dan juga lembaga keuangan penyedia modal. Begitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait pola distribusi moderat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat, entah itu di YouTube maupun Syakat, nanti akan saya jawab. Baik, untuk selanjutnya itu terkait pola distribusi moderat, di mana pola ini merupakan perkembangan jumlah unit yang akan diproduksi yang tidak stabil dan juga tidak teratur dari waktu ke waktu. Tetapi fluktuasinya itu tidak sesuai dan juga tidak setingkat dengan fluktuasi jumlah penjualannya, melainkan lebih moderat. Artinya apa? Jadi di mana jumlah yang akan dijual itu meningkat, maka jumlah unit yang akan diproduksi itu yang akan ditingkatkan. Namun jika tidak setinggi jumlah penjualan tersebut, hal ini akan disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu atau adanya faktor-faktor tertentu yang dapat menghambatnya. Misalnya itu seperti ketersediaan bahan baku dan juga pembantu di pasar, terbatasnya ketersediaan tenaga kerja dan juga skill yang terbatas begitu. Kemudian juga terbatasnya modal kerja dan lain sebagainya. Untuk menutup penjualan yang diambil dari persediaan barang jadi, sehingga persediaan berkurang dan juga bila permintaan turun, maka produksi tersebut akan diturunkan, tidak serendah penurunan penjualan, sehingga di sini persediaan akan terisi kembali. Untuk keuntungan dan kelemahan dari pola produksi moderat ini sama dengan pola produksi bergelombang, sesuai dengan tingkat dan juga gelombang dari penjualannya begitu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalaupun belum, nanti bisa ditanyakan ataupun diketik di kolom chat, entah itu di YouTube maupun di Syakat begitu.
Mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk di minggu kelima ataupun pertemuan kelima pada mata kuliah budgeting. Apabila masih ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di Siakat maupun di YouTube. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.